Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 IPS 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai wilayah perwilayahan yang beranggotakan Irfani Aulia Rahman sebagai ketua. Saya Diana Sapitri dari kelas 12 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzati dari kelas 12 IPS 3. Saya Raisa Diamanta Kalila dari 12 IPS 3. Pengertian wilayah. 1. Wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian, wilayah kota berbeda dengan pedesaan. 2. Namun menurut Taylor, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Jenis-jenis wilayah. Jenis-jenis wilayah ada berapa sih? Ada 2. Yang pertama, jenis wilayah formal. Wilayah formal adalah wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu, misalnya berdasarkan kriteria fisik ataupun alam maupun kriteria sosial budaya. Adapun contoh wilayah formal berdasarkan kriteria fisik, yaitu didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, atau vegetasi. Contohnya pegunungan kapur, wilayah vegetasi hutan mangrove, wilayah beriklim dingin. Contoh selanjutnya yaitu wilayah berdasarkan kriteria sosial budaya. Sudah terpampang 3 gambar yang ada di PowerPoint ini, yaitu wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, wilayah persawahan basah. Nah, 3 ini adalah contoh wilayah dari berdasarkan kriteria sosial budaya. 2. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional ini dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Contohnya, wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kegiatan hidup di setiap wilayah. Tipe wilayah fungsional ada 4. 1 wilayah kota, 2 wilayah industri, 3 wilayah perdagangan, 4 wilayah konservasi. Perwilayahan. Perwilayahan atau yang biasa kita sebut regionalisasi adalah suatu penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, para pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah, karena di setiap wilayah itu kondisinya berbeda-beda, dan juga ada beberapa penggolongan di perwilayahan ini. Penggolongan perwilayahan terbagi menjadi 5. Yang pertama, natural region atau wilayah alamiah atau fisik. Wilayah ini adalah wilayah yang berdasarkan ketampakan alam, seperti wilayah pertanian dan kehutanan. Contohnya, wilayah perkebunan maupun wilayah kehutanan. Yang kedua, ada single feature region atau wilayah ketampakan tunggal. Wilayah ini berdasarkan pada satu ketampakan, seperti wilayah berdasarkan iklim, hewan, atau iklim saja. Contohnya, wilayah berdasarkan hewan di dunia. Ini ada gambar contoh peta persebaran hewan di dunia. 3. Generic region atau wilayah berdasarkan jenisnya. Generic region atau wilayah berdasarkan jenisnya didasarkan pada kenampakan jenis atau tema tertentu. Misalnya, di wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan hanyalah flora tertentu seperti anggrek. 4. Specific region atau wilayah spesifik atau khusus. Spesifik region atau wilayah spesifik atau khusus ini dicirikan kondisi grafis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum. Misalnya wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur. Dan satu lagi, faktor analisis region atau wilayah analisis faktor. Berdasarkan metode statistik atau deskriptif atau dengan metode statistik analitik
penentuan wilayah berdasarkan analisis faktor, terutama bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Contohnya, penentuan wilayah untuk tanaman jagung dan kentang. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat perwilayahan. Manfaat perwilayahan yang pertama adalah mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala baru atau fenomena yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Manfaat yang ketiga adalah memudahkan koordinasi sebagai program pembangunan pada setiap daerah. Dan manfaat yang terakhir adalah memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik gejala alam maupun manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai wilayah perwilayahan. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Tetap di rumah aja ya. Patuhi semua aturan pemerintah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.